Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Syula Kaila, Adisti Rahma, Nidia Putri, dan Riji Pening Waida akan mempresentasikan proposal PKM GFK kami yang berjudul Pendidikan Digital untuk Meningkatkan Digital Literasi Rate Indonesia pada Pelajar. Kita akan mulai memaparkan bab 1 pendahuluan. Di sini faktor pendorong gagasan PKM GFK kita ini adalah karena perkembangan teknologi yang cepat dan kurangnya pemahaman digital literasi. Jadi kita ngambil konsep PKM GFK kita ini dari SDGs nomor 4, yaitu pendidikan. Jadi kita kaitkan juga karena di poin-poin pendidikan itu ada yang berkaitan dengan teknologi informasi gitu. Jadi kita berinisiasi untuk buat proposal ini, program ini mengenai pendidikan karena kita juga ngelihat beberapa informasi dari beberapa sumber-sumber dan fenomena-fenomena mengenai kurangnya pemahaman digital literasi masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak, karena anak-anak kan juga biasanya masih kurang paham mengenai bagaimana caranya menggunakan sosial media yang baik dan benar. Jadi tujuan kita di sini membuat program ini untuk meningkatkan digital literasi rate dan mewujudkan terciptanya generasi yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Jadi mereka bertanggung jawab nggak cuma saat mereka menerima informasi doang atau menyebarkan informasi doang, tapi mereka memahami bagaimana caranya mengolah suatu informasi, menginterpretasi suatu informasi, dan menelaah apakah suatu informasi itu baik untuk disebarkan atau tidak. Jadi dan kita fokusnya di sini juga kan sama pelajar. Kenapa sama pelajar? Karena kalau dilihat dari fenomena-fenomena yang ada, kebanyakan anak-anak kecil yang masih nggak paham caranya pakai. Jadi mereka main sebar-sebar aja tanpa tahu sebenarnya boleh disebar apa enggak gitu. Jadi kita mau menciptakan generasi dengan harapan generasi ini, anak-anak kecil ini nantinya di generasi yang akan datang akan lebih bertanggung jawab dalam menafsirkan suatu informasi yang didapatkan dari teknologi dan media. Boleh dilanjut mengenai fenomena rendahnya digital literacy skill? Baik, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan digital saat ini banyak membuat pelajar, khususnya pelajar di sekolah dasar, yang menggunakan sosial media juga. Penggunaan sosial media ini oleh para pelajar juga pasti terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sosial media juga saat ini sudah menjadi seperti hal yang harus ada atau hal yang primer bagi keseharian mereka. Rasanya mayoritas anak-anak yang duduk di bangku SD, SMP, atau SMA juga mempunyai perangkat yang dapat mereka gunakan untuk mengakses sosial media yang mereka punya. Namun juga sayangnya dari pengguna sosial media ini masih tergolong membahayakan karena dapat berpotensi terjadinya penyebaran hoax atau cyberbullying. Banyak dari mereka yang menggunakan media sosial tidak bisa berhati-hati atau tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir terlebih dahulu ketika akan mengunggah atau menyebarkan sesuatu. Hal ini dikarenakan adanya rasa ingin tahuan mereka yang masih tinggi, namun tidak diiringi dengan bimbingan atau pengetahuan mengenai bagaimana menggunakan sosial media. Maka dari itu, karena kurangnya tanggung jawab ini, banyak fenomena yang terjadi di antara sekitar para pelajar. Contohnya adalah pertama, penyebaran berita hoax, kedua, cyberbullying, dan ketiga adalah menurut dari studi Stanford adanya ketidakmampuan dalam membedakan jenis tulisan digital oleh pelajar tingkat menengah dan perguruan tinggi. Boleh di next. Baik, di slide ini merupakan salah satu contoh atau bukti fenomena yang terjadi di sekitar para pelajar. Di gambar sebelah kiri ini merupakan video yang ada di YouTube yang sudah tersebar di mana-mana dan seperti bisa kita lihat dari views-nya ini sudah mencapai 8 juta, yang dimana berarti ini informasi dari video ini sudah sangat amat tersebar dan sudah banyak yang mengetahui. Dan di gambar sebelah kirinya merupakan bukti yang dimana dampak dari video hoax yang ada di gambar kanan ini. Mereka mengatakan biasanya yang
mengalami dampak dari adanya berita hoax ini adalah anak-anak pelajar SD yang dimana mereka masih belum mengetahui nih bagaimana berita mana yang benar dan yang salah. Jadi mereka mempercayai bahwa berita hoax itu adalah berita yang benar. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik. Selanjutnya ada skenario gagasan, yaitu di bab kedua. Di sini kita membahas tema mengenai digital literasi skill, yaitu kemampuan dalam pembacaan di dunia digital atau media digital. Nah, di sini ada judul yaitu pendidikan digital untuk meningkatkan digital literasi rate Indonesia pada pelajar. Pada saat ini masih banyak banget pelajar dalam membaca di media sosial gitu. Banyak mereka menyebarkan berita-berita hoax, maka dari itu kita memilih judul tersebut. Nah, di sini ada premis, yaitu setiap individu membutuhkan digital literasi skill yang baik, karena digital literasi skill saat ini sangat berguna, terutama di bidang informasi dan teknologi, karena masih banyak banget orang yang menyalahkan sebuah media atau menyalahgunakan sebuah informasi. Makanya dari itu, digital literasi skill perlu dilatih sejak dini. Selanjutnya di sini ada skenario. Pada scan pertama, terdapat bahwa beberapa mahasiswa sedang berbincang menemukan berita hoax yang disebarkan oleh pelajar SD. Di scan kedua, setelah mereka melihat berita hoax yang terjadi, setelah itu mereka saling berbagi pengalaman. Mereka berdiskusi mengapa berita hoax tersebut dapat tersebar dengan mudah. Pada scan yang ketiga, mereka mendapatkan penyebab dari mudahnya berita hoax tersebut, terutama di kalangan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Scan yang 4, setelah mengetahui penyebab dari mudahnya berita hoax tersebar, mereka menyusun sebuah ide yang diharapkan dapat membangun minat digital literasi dari kalangan pelajar SD. Pada scan kelima, mereka sudah mempunyai ide yang sudah terkumpul. Pada saat itu mereka berdiskusi agar pengajaran dapat dilakukan dengan mengadakan acara volunteer digital literasi. Di scan ke-6, mereka mulai menyusun konsep-konsep dan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dengan terencananya proyek pengajaran digital literasi. Yang scan ke-7, setelah beberapa bulan, mereka melakukan pengajaran di salah satu sekolah dasar. Mereka terkejut karena mendapat berita adanya peningkatan angka kemampuan digital literasi di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai pembahasan bab 3, yaitu tahap pelaksanaan. Jadi di tahap pelaksanaan ini kita ada 7 shoot. Setiap shootnya dan di setiap naskahnya akan ada beberapa shoot. Jadi ada naskah yang 3 shoot, ada yang 8, ada yang 3, dan ada yang 1. Dan untuk pengambilan gambarnya akan dilakukan di luar ruangan, dan kita ngambil angle-nya itu widescreen dengan close up, dan kameranya itu kita ambil setara eye level. Untuk suaranya nanti akan menggunakan voice over. Untuk subjek di sini adalah orang-orang yang akan muncul di setiap naskah. Jadi setiap naskahnya punya orang-orang yang berbeda juga. Dan untuk deskripsinya di sini kita sesuaikan dengan scene-scene yang udah ada sebelumnya. Kemudian selanjutnya di bab keempat kita bahas biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biayanya sendiri di sini kita totalnya ada Rp6.710.000. Di sini udah ada penjelasan lengkapnya juga, mulai dari perlengkapan untuk shoot-nya, kemudian bahan habis pakai, dan uang transportasi dalam kota. Kemudian untuk jadwal kegiatannya kita buat selama 3 bulan, dan proses praproduksi dilakukan di bulan pertama. Kemudian untuk survei lokasi dan persiapan peralatan ada di bulan kedua, dan pasca produksi editingnya akan dilaksanakan di bulan ketiga. Nah, itu sekian dari presentasi dari kami mengenai proposal GFK kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.